Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan pertanyaan beserta jawaban dari kelompok 3. Berikut pertanyaannya. 1. Apa saja rencana yang paling efektif untuk suatu manajemen yang sedang mengalami krisis? Jawabannya, yang pertama, tindakan strategis. Yang kedua, tindakan teknis dan struktural. Yang ketiga, tindakan evaluasi dan diagnosis. Yang keempat, tindakan komunikasi. Dan yang terakhir, tindakan psikologis dan kultural. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Apa kelemahan dari teknik curah pendapat dalam mengelola pengambilan keputusan kelompok? Jawabannya, metode ini kurang efektif karena terkadang di sesi curah pendapat orang merasa terbatasi dan cemas dalam mengemukakan ide-ide mereka. Beralih ke pertanyaan yang ketiga. Kinerja organisasi atau unit akan terdeteksi dengan membandingkan kinerja saat ini dengan? Jawabannya, yang pertama, kinerja masa lalu. Yang kedua, kinerja saat ini, organisasi lain atau unit lain. Yang ketiga, kinerja yang diharapkan pada masa akan datang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan peramalan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan langkah-langkah mengenai pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah. Yang kedua, membuat solusi alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, memilih solusi. Yang terakhir, mengimplementasi keputusan. Pertanyaan yang kelima, kendala apa saja yang ada dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, kendala keuangan. Yang kedua, hukum. Ketiga, pasar. Keempat, manusia. Dan yang terakhir, organisasional yang merintangi tindakan-tindakan tertentu. Pertanyaan keenam, konsep pengambilan keputusan antara lain adalah pemaksimalan, pemenuhan kepuasan, dan pengoptimalan. Di antara ketiga tersebut, mana yang memiliki strategi yang terbaik? Jawabannya, di antara ketiga tersebut yang memiliki strategi terbaik adalah pengoptimalan. Karena arti dari pengoptimalan sendiri ialah meraih kemungkinan keseimbangan terbaik di antara beberapa tujuan. Misal, dalam pembelian peralatan, kita tertarik pada kualitas dan daya tahan sebagaimana juga tertarik pada harga. Strategi ini dapat memaksimalkan penjualan, sementara strategi yang lain dapat memaksimalkan keuntungan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pengaruh resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial? Resiko atau risk terjadi apabila sebuah keputusan memiliki sasaran yang jelas dan didasarkan pada informasi yang baik. Namun, konsekuensinya masa depan dari masing-masing alternatif keputusan yang tidak pasti. Analisis statistik dapat digunakan untuk mengalkulasi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan. Ukuran resiko dapat mengidentifikasi kemungkinan kegagalan suatu alternatif di masa depan. Ketidakpastian atau uncertainty berarti manajer mengetahui sasaran mana yang ingin diraih, tetapi informasi mengenai alternatif dan kejadian masa depan tidak lengkap. Manajer tidak memiliki informasi yang cukup jelas mengenai berbagai alternatif atau untuk mengestimasi resikonya. Pertanyaan ke-8, apa saja yang harus dipikirkan oleh seorang manajer untuk memahami pengambilan keputusan di dalam organisasi? Yang pertama, kendala yang dihadapi pengambilan keputusan. Yang kedua, proses keputusan organisasional. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada saat kritis. Selanjutnya adalah soal ke-9. Sebutkan apa bedanya solusi siap pakai dengan solusi terkostumisasi. Yang pertama, solusi siap pakai adalah ide-ide yang pernah dicoba sebelumnya, sedangkan solusi terkostumisasi adalah solusi baru dan kreatif yang didesain secara spesifik untuk masalah. Dan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 10. Contoh pengambilan keputusan dengan menggunakan proses pengambilan keputusan. Jawabannya, dalam suatu perusahaan, jika kita mendapatkan suatu masalah,
Maka kita dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan, kita tidak boleh terburu-buru, karena dapat menyebabkan kita mengambil untuk memilih keputusan yang salah, dan bahkan membuat masalah semakin sulit. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dengan baik dengan cara mencari informasi, memahaminya dengan baik, dan mendiskusikan keputusan kita dengan orang-orang yang ikut dalam perusahaan itu, agar keputusan yang kita ambil dapat diterima dengan baik dan dapat memecahkan masalah yang ada. Ya, sekian itu tadi pertanyaan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.